رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat isya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling mulia yang Allah anjurkan bagi segenap hambanya adalah sikap saling berwasiat dalam kebenaran dan saling memberikan nasihat dalam kebaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan kebaikan ini, izinkan kami ingin menyampaikan nasihat Ramadan untuk diri kami sendiri terkhusus dan umumnya untuk para jemaah sekalian, yaitu nasihat yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nasihat yang pertama adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dapat menolong kita semuanya hingga kita dapat memastikan diri bahwasanya setiap amal ibadah yang kita lakukan, setiap amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berada dalam posisi yang diharapkan adalah menghadirkan sikap al-isti'anah billahi ta'ala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah menghadirkan pengetahuan kita yang disertai dengan keyakinan bahwasanya ibadah yang kita lakukan, rehat yang kita laksanakan, rasa tenangnya yang kita alami dalam menjalankan amal ibadah ini pada hari-hari ini, semuanya itu tidak lain adalah merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak dengan kita mengembalikan keyakinan bahwanya semua urusan kita yang di dunia ini adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon pertolongan kepadanya. Sehingga dengan kita menghadirkan hati kita bahwasanya amal ibadah kita itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah bahwasanya kita mengakui bahwa diri kita ini lemah di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pun itu lemah untuk melaksanakan ketaatan, kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa pertolongan Allah. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah hadirnya keyakinan dalam diri kita bahwa tidak ada zat yang dapat menolong kita untuk memperoleh kebaikan dalam urusan agama maupun dunia, melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang oleh Allah ditolong, dan siapa yang Allah tolong, maka dia telah betul-betul tertolong. Dan siapa yang Allah hinakan, maka dia adalah makhluk yang hina. Wal'iyadzubillah. Adapun nasihat yang kedua adalah ikhlas dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita memastikan diri bahwa ibadah kita betul-betul bernilai tinggi. Maka hal yang perlu kita lakukan, hal yang perlu kita ikhtiarkan adalah ikhlasuddin lillahi azza wa jalla, yaitu adalah bagaimana ibadah kita itu murni karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tidak untuk yang lainnya. Terlebih di saat kita berada di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Setiap aktivitas yang dilakukan untuk itu, baik amal ibadah apapun yang ada di bulan Ramadan, untuk dan karena Allah semata. Maka ikhlaskanlah, hadirkanlah ikhlas dalam hati kita dalam setiap menjalankan amal ibadah. Maka akan menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah menasihati kepada Mu'adz dan dikatakan kepadanya, akhlis dinaka yakfikal qalil minal amal. Dikatakan kepada Mu'adz bin Jabal oleh Rasulullah, murnikanlah, ikhlaskanlah dalam perkara agamamu, dan maka cukuplah bagimu amal perbuatan yang sedikit, yang mana sedikit itu menghantarkan kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun amal kita banyak, kalau tidak ikhlas maka akan sia-sia. Maka kata Rasulullah, biarlah amal itu sedikit, akan tetapi amal itu membawakan kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa ciri dari amal ibadah itu dikategorikan ikhlas dalam beramal? Yang pertama adalah
baginya dalam melaksanakan amal ibadah, itu pujian ataupun cacian makhluk di dunia ini itu sama saja. Jadi ada pujian, ada cacian, itu tidak mempengaruhi amal ibadahnya. Dia menjalankan ibadah seperti biasa saja, tidak mempengaruhi. Ada pujian pun ataupun celaan, sehingga dia benar-benar melaksanakan amal ibadah semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah setidaknya dikategorikan ikhlas ketika dia sanggup menyembunyikan amalan-amalan ibadahnya sebagaimana dia menyembunyikan aib-aib pada dirinya. Jadi bagian kedua ini yang penting yang perlu kita perhatikan. Di bulan Ramadan banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Ada sedekah, ada membaca Al-Quran, ada sholat tarawih, ada sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Itu bagaimana bisa kita menjaga ikhlas dalam menjalankan amal ibadah. Jangan sampai kita umbar, kita pamer untuk ria. Oh, saya sudah menghatamkan Al-Quran berpuluh-puluh kali, atau saya sudah hatam Al-Quran 3 hari sekali. Saya sudah bersedekah setiap hari, setiap subuh. Tidak perlu kita umbar. Kita jaga amal ibadah di bulan puasa itu agar apa? Agar puasa kita itu tidak sia-sia, agar amal ibadah kita tidak sia-sia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan sesuatu apapun dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan dahaga saja. Kemudian nasihat yang ketiga yang kami sampaikan adalah yang tak kalah pentingnya agar bagaimana kita hari ini bersibuk-sibuk diri dalam mengevaluasi amal-amal solih yang kita lakukan di bulan Ramadan. Adakah amalan yang kita lakukan selaras dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana para sahabat generasi salafus solih, ataukah kita dapati hanyalah lelah-lelahnya saja dalam beribadah tanpa ada tuntunan dari para salafus solih. Ibadah yang kita lakukan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tentang ayat ini adalah sebagai pemutus hukum bagi setiap orang yang mengakui mencintai Allah namun tidak mau menempuh jalannya Rasulullah SAW. Maka orang tersebut adalah dusta dalam pengakuannya sampai dirinya mengikuti syariat dari agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam semua ucapan dan tindakannya. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang wajibnya berittiba, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, meneladani baginda Rasulullah SAW sangatlah banyak. Menurut Imam Ahmad disebutkan ada sekitar 33 ayat. Sedangkan menurut Imam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatwanya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan taat kepada Rasulullah SAW itu ada sekitar 40 ayat di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin, di penghujung khutbah ini khatib Kultum di sini menyampaikan, berwasiat, mengajak jemaah sekalian untuk senantiasa merenungi nasihat-nasihat ini. Semoga kita dengan berlalunya Ramadan yang sudah beberapa hari ini menjadi evaluasi buat kita bahwasanya Ramadan masih berjalan, kita maksimalkan amalan-amalan ibadah kita. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan capek-capek di bulan Ramadan itu sia-sia. Maka perlu kita perhatikan apakah amalan ibadah kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dan semoga ibadah yang kita lakukan itu terhindar jauh-jauh dari sikap riya dan sum'ah. Semoga sedikit ini dapat bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita semua. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.